Wah, ada sih tuh. Oh, gue mau belajar ngaji lah. Siapa tahu lah, perlu hilang. Aku dengar kisah ini dari teman bisnis suamiku di Batariat. Ia bercerita jika di era, tapi ini di daerah Damaskus, Suriah, Assalamualaikum, Syekh. terdapat seorang pemuda yang kelaparan katanya, terus entah mengapa kakinya berjalan, melangkah ke masjid. Ada apa, nak? Ini Syekh, saya datang ke sini pengen berburu Syekh. Saya kan terkenal banget nih di daerah sini. Semua warga kampung tahu Syekh itu siapa. Gitu Syekh. Di sini nggak ada namanya murid dan guru. Di sini saya di masjid ini saya melakukannya kegiatan cuma ibadah aja. Ini saya kan ini zuhud orangnya. Ini saya pengen berburu sama Syekh. Ya sudah, di sini kan nggak ada namanya guru dan murid. Kamu ikutin aja nih keseharian saya di masjid. Tapi kamu nggak akan kuat dan kamu nggak akan sabar Kenapa gitu Syekh? dengan kegiatan sehari-hari saya di masjid ini. Ya nggak apa-apa Syekh, saya pengen tahu keseharian Syekh itu gimana, pengen tahu jadwal Syekh itu apa aja. Tapi kamu tidak akan sanggup dan kamu tidak akan sabar menjalani kehidupan di masjid ini. Saya akan sabar Syekh. Di sana ia bertemu dengan salah satu syekh yang terkenal zuhud di daerah itu. Gue lapar banget lagi. Mana kemarin cuma dikasih kurma 2 biji sama air putih, belum kena nasi. Tapi gue lihat-lihat sih baru makan 1 kurma, kok kagak makan lagi ya? Coba gue tanya. Di tengah laparnya ia memutuskan untuk tinggal bersama syekh itu di masjid tersebut. Syekh, Ya, nak. saya cuma mau nanya Syekh. Mau nanya apa? Syekh udah makan belum? Kamu lapar, nak? Enggak Syekh. Sebelumnya sudah saya bilang, kamu tidak akan sanggup menjalani kehidupan di masjid ini, kehidupan sehari-hari saya. Bukan kayak gitu Syekh. Udah sih, saya cuma pengen nanya itu aja sih. Oh iya. Syekh, gila banget tuh Syekh. Kuat banget, belum makan. Berharap belajar ilmu zuhud. Darinya, kedepannya ia dapat mengurangi rasa laparnya. Belum makan juga tuh Syekh. Udah hampir seminggu tuh belum makan. Namun sayang apa yang ia harapkan untuk bisa mempelajari kehidupan syekh yang terkenal. Zuhud itu lambat laun membuat rasa laparnya kian memuncak. Serasa ia mulai tak sanggup mengikutinya hampir beberapa hari ia belum makan. Perutnya terasa sakit dan perih. Buset, kemana tuh Syekh? Ngilangnya juga. Ini ada sedikit rezeki. Ini saya mau pergi ke pasar, mau beli keperluan untuk kebutuhan kita di sini. Kamu mau jaga ya masjid ini ya? Iya Syekh. Saya tinggal dulu. Iya Syekh. Tunggu ya. Iya Syekh. Hingga pada suatu saat ia mencium bau masakan yang begitu sedap. Ia ikuti terus aroma sedap masakan itu hingga di suatu rumah yang tidak jauh dari masjid. Ia berjalan dari satu atap rumah ke atap rumah. Wah, ada masak ya? Wah, enak nih. Hingga sampailah di atap dapur rumah yang beraroma sedap itu. Ia turun dan mulai membuka panci masakan. Ternyata itu kari terong. Wah, baunya enak nih. Wih, kari terong nih. Wah, nyarap mana nih? Begitu semangatnya ia karena rasa laparnya yang sangat. Namun saat ia hendak menyuapkan terong itu ke dalam mulutnya, tiba-tiba ia takut dan urungkan niatnya memakan terong itu. Mana lagi yang bagus makan? Seketika itu tubuhnya gemetar saking takutnya kepada Tuhan, gaknya atas apa yang telah ia lakukan. Sekembalinya di masjid, ia menangis sejadi-jadinya karena merasa takutnya. Dan di tengah ketakutannya, ia melihat syekhnya sedang berbicara dengan seseorang. Dan tiba-tiba terdengar suara syekh memanggil namanya yang membuat ia makin kaget dan takut. Ia takut juga khawatir tamu Jordan yang datang itu melihat perbuatannya tadi dan mengadu.
ke Syekh. Dan tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari mana aja, Syekh? Oh iya, tadi barusan dari pasar. Alhamdulillah, tadi ya ada rezeki sedikit, kita dapat tepung gandum. Tepung apaan sih? Oh iya, Syekh. Saya lagi cari menantu nih buat anak saya, Syekh. Kriterianya seperti apa sih? Yang dekat sama Allah, Syekh. Ada. Ada ya, Syekh? Ade, nih saya mau panggil nih orangnya Boleh, Syekh. sesuai kriteria untuk anak Syekh. Oh gitu ya, Syekh. Boleh. Ali, Ali, Iya Syekh. Ali. Iya Syekh, ada apa sih? Ini Syekh namanya Ali. Yang Syekh mau nih untuk kalau cari anak perempuan. Ya sudah nih, lebih enaknya kita ngobrol dalam aja. Jadi lebih enak ngobrol sih. Kita bahas di dalam. Ayo Syekh, Ali Syekh, masuk Syekh. Ia ditawarkan untuk menikah dengan anak perempuan tamu tersebut. Dan seketika itu juga doa ijab kabul pun terjadi. Gimana Syekh dengan si Ali? Setuju, Syekh. Apakah Ali bersedia? Lepas ijab kabul, ketakutan Anya datang kembali karena Dok Syekh yang telah menjadi mertuanya bicara. Saya terima kamu menjadi menantu saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah, kamu ikut ke rumah saya. Syekh. Ayo Syekh. Ayo Ali Syekh. Jika rumahnya tidak jauh dari masjid, nah ketakutannya tuh si pemuda khawatir jika rumahnya itu adalah tempat yang tadi ia sambangi sepanjang jalan jantungnya. Berdegup kencang pikirannya. Kacau, ia perhatikan terus setiap rumah yang ia lewati. Karena memang ia tidak tahu tampak depan rumah itu karena ia sambangi dari atap dan langsung ke arah dapur bagian belakang rumah. Sophia. Sophia. Iya, Kak. Ini istrimu. Nah, sampailah aku di rumah. Mertuaku, ketakutanku sedikit bergeser setelah melihat kecantikan istriku. Nah, layani suamimu. Bapak mau ngobrol sama Syekh Ibrahim. Iya, Pak. Lalu pergeseran rasa takut itu. Tak berselang beberapa lama, tak kala ku masuki dapur itu, dan benar itu dapur yang ku sambangi. Kuali panci itu masih tak bergeming, posisinya masih sama dengan yang tadi saat pria itu tinggalkan. Mas, kita makan dulu. Tadi aku masak terong sama ayam. Kita makan dulu. Dan istrinya merasa kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Nah, di akhir cerita inilah teman suamiku berkata dengan tertawa kecil. Bukan apa sih? Kan tadi aku udah beresin sistem masak. Masya Allah, si pria itu dapat double bonus, dapat istri bidadari, plus terong yang dia mau curi tadi, hehehe. Semua ia dapatkan karena rasa takutnya pada Allah yang ia merasa selalu diawasi. Dan Allah hadiahkan cash saat itu juga.